Ini kenapa saya sampaikan di forum ini Bapak Ibu, karena kenapa materi ini disampaikan selain di skemanya juga ada. Yang kedua dalam rangka Bapak Ibu supaya besok ketika teman-teman teman-teman UKM pendamping kita yang ingin ngajuin program bantuan dari Kementerian Koperasi atau dari Bikraf itu, Bapak Ibu bisa bantu memberikan catatan-catatan, arahan-arahan supaya ketika proposalnya sudah dikirim enak gitu ya. Kan banyak kan teman-teman UKM itu, Mas aku bingung ini nyusunnya gimana, sesuai nggak dengan ini gitu ya. Yang kita sampaikan di sini ini saya coba arahkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh oleh Juknis Kementerian Koperasi dalam program bantuan wirausaha. Tapi kalau untuk biasanya pembiayaan ke bank kayaknya nggak perlu proposal ya. Yang penting ada laporan keuangan selama 3 bulan gitu ya. Kecuali ke investor ya. Kalau ke investor itu biasanya memang memerlukan analisa keuangan, laba ruginya gitu ya. Termasuk balik modalnya kapan itu biasanya dijelaskan. Tapi di sini nanti kita coba jelaskan ya. Oke Bapak Ibu semua, tadi sudah saya kenalkan. Kita lanjut ya, nggak perlu kenalan lagi. Oke, tujuan kita obrolan pada hari ini pertama supaya sebagai panduan untuk membuat keputusan bisnis, kita selaku pendamping atau fasilitator nanti kan diharapkan nanti mampu membantu teman-teman kita dalam memulai bisnisnya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk meyakinkan investor, donatur bahwa bisnis kita benar dan menguntungkan. Kita selaku pendamping atau fasilitator memastikan UMKM yang kita dampingi adalah benar dalam artian secara usaha bagus, secara legalitas ini tepat gitu ya, legalitasnya oke, ada NIB, terus ada itu yang paling NIB, ada keterangan domisili usaha gitu ya. Itu dari sisi legalitas. Kalau dari produknya oke, higienis, tidak dibuat dari hal-hal yang mengganggu kesehatan gitu ya. Itu dan yang terpenting bagi investor adalah usahanya itu menguntungkan gitu ya. Karena nggak mungkin orang yang punya modal itu ngasih ngasih dana ke orang lain, tapi usahanya yang akan dijalanin nggak tahu ini rugi atau tidak gitu ya. Maka ketika kita nyusun bisnis plan itu, perencanaan usaha itu, tiada lain tujuannya adalah ketika orang melihat proposal kita, sudah oke orang, oh iya ya, usaha ini jelas menguntungkan. Apalagi nanti sanggup menjelaskan item daripada pendapatannya berapa, dari item pengeluarannya berapa, dari target pendapatan per bulan, semisal 10 juta nih, maka ketika 12 bulan menjadi 100 juta gitu. Itu udah item jelas akan menjadi sebuah keuntungan. Maka investor dia mengira-ngira nih, oh saya bisa menginvestasikan dana berapa ini supaya dana saya bisa berputar gitu ya. Itu. Selanjutnya sarana komunikasi dengan stakeholder ini penting karena Bapak Ibu apalagi yang di instansi yang aktif di dinas koperasi, yang jadi dosen gitu ya semisal atau jadi pembina di UMKM, maka Bapak Ibu saya yakin ketika ada UMKM datang ke kita sekaligus bawa bisnis plan-nya, saya yakin bangga gitu ya, senang gitu ya. Walaupun bisnisnya semisal hanya makanan-makanan ringan, tapi langsung ada bisnis plan-nya gitu. Syukur-syukur ini lah ya, syukur-syukur nih kalau ada teman kita UMKM yang pingin pinjam duit gitu ya, datang nih semisal pinjam duit ke Mbak Eka, semisal Mbak Eka, aku ini pingin buka usaha Mbak Eka tapi modalnya kurang ini gitu ya. Oh ya, coba seperti apa usahanya, bisa berkembang nggak? Dia, oke Mbak Eka, saya kasih tahu bisnis plan-nya saya pingin pinjam 10 juta gitu ya. Jadi Mbak Ika hanya dikasih jaminan proposal atau jaminan
company profile usahanya, bisnis plan-nya gitu ya. Saya yakin lebih bangga daripada mungkin dititipin KTP gitu ya. Daripada kalau Mbak Ika semisal saya nih mau pinjam duit 10 juta nih. Saya yakin Mbak Ika lebih senang kalau ini loh Mbak bisnis plan-nya. Saya yakin bisnis ini bagus Mbak karena ini item produknya sudah kita jelasin, keuntungannya begini Mbak per bulan. Potensi 3 bulan bisa memiliki keuntungan segini, risikonya kita memang ada tapi kecil Mbak. Biaya operasionalnya sudah begini. Maka saya kalau punya modal 10 juta Mbak, saya yakin bisa beli peralatan ini saya Mbak. Lebih yakin daripada Mbak, aduh minta tolong Mbak, saya titip KTP ini ya, aku pinjam dulu mau mengembangkan usaha. Saya yakin Mbak, garuk-garuk kepala Mbak Ika gitu ya. Waduh, gimana ya gitu ya. Saya juga lagi butuh modal usaha, mesti bilang begitu juga ya. Mesti butuh modal usaha itu. Nah gitu ya. Tapi kalau bisa teman-teman UKM kita bisa menyampaikan bisnis plan-nya yang bagus, saya pikir ini sebagai solusi juga ya. Sebagai senjata bagi teman-teman UMKM kita untuk mendapatkan donatur dari beberapa pihak. Biasanya yang perlu proposal seperti ini, Bapak Ibu, adalah investor, termasuk mungkin kayak contoh, termasuk teman kita yang ingin kita ajak kerjasama bisnis, termasuk nanti BUMN gitu ya. BUMN itu kan ada namanya istilah PKBL ya, itu ya kan ada itu programnya itu dari BUMN itu, bantuan bina lingkungan itu ya, ulam gitu kan. Itu biasanya perlu itu bisnis plan-nya itu. Oke Bapak Ibu semua, kita lanjut. Jenis-jenis bisnis plan ini mungkin nggak perlu terlalu dibahas ya. Pada prinsipnya bisnis ini plan itu ada yang ya tahap sebagai bisnis plan awal, kalau usahanya baru mulai, ada yang juga bisnis plan yang sudah sifatnya strategik karena udah usahanya sudah ada gitu ya, tinggal menyusun bagaimana strategi-strategi lanjutan. Selanjutnya mungkin bagaimana bisnis membangun operasional yang lebih bagus, yang lebih oke gitu ya, pelayanan lebih bagus gitu ya. Maka rumusnya kita itu dalam berbisnis memang supaya bisnisnya itu berkembang kan begini Bapak Ibu. Ketika orang lain punya ekspektasi terhadap kita semisal 10% ini. Satu contoh, kalau kita sanggup memberikan pelayanan 12% atau lebih, orang itu akan mengendang terhadap kita. Apalagi sifatnya jasa. Mohon izin Pak Bambang, kebetulan saya juga sering ada diklat-diklat juga Pak Bambang dengan desa-desa itu Pak. Pernah juga outbound dengan DPR Pak, kita pernah Pak, DPR di Prambanan. Mereka itu kan dari daerah-daerah. Kemarin kan pesertanya dari Demak itu, Jung Seme, Jung Pasir, macam-macam desa-desanya sama perangkat desanya datang ke Jogja. Ekspektasi mereka mungkin ketika ke Jogja, ketika ikut diklat gitu ya, outbound diklat dan macam-macam, akan tidur di hotel yang sekamar mungkin bertiga gitu ya. Itu ekspektasinya mereka, misal aku bayangin ya. Tapi kita alihkan hotel yang sekamar 2 orang, tempatnya di Rose Inn gitu ya. The Atrium gitu ya. Itu kan ekspektasinya berbeda. Kok bisa ya Mas segitu? Padahal aku kemarin event dengan EO yang sebelumnya di hotel sini pesertanya 3 orang sekamar Mas gitu ya. Gitu ya. Maka kalau kita selaku pelaku UMKM apalagi yang sifatnya jasa kayak Mbak Ika ini kan tour travel nih. Gitu ya, tour travel bisnisnya gitu ya. Apalagi yang ke Wonosari ini kan bagus ini tour travel. Orang mungkin dari Jogja, dari luar Jogja, dari Sumatera gitu, ekspektasinya saya liburan ke Jogja, modalnya 1 juta semisal, pingin ke Gunung Kidul macam-macam gitu ya, sudah nggak kena biaya lagi. Dilalah Mbak Ika sebagai penanggung jawab, dia udah bilang, Mbak aku modalnya cuma 1 juta, bisa nggak Mbak? Mbak Ika sanggup, titik. Kalau orang biasanya kan semisal hanya di tempat 5 tempat, 4 tempat nih. Tapi Mbak Ika masih bisa ngasih servis lebih gitu ya. Ngasih kenang-kenangan kayak gitu ya. Ngasih foto gratis kayak di tempat-tempat gitu ya. Gitu ya. Atau lain sebagainya. Orang itu akan mengenang. Enak ya kalau soal wisata di Gunung Kidul, apalagi tour leadernya Mbak Ika gitu ya.
masih dibawain tiwul gitu ya, dibawain foto-foto gratis gitu ya. Itu kan kesan itu akan diceritakan di kantornya gitu ya. Enak itu loh kalau ke Jogja gitu ya. Kalau sama Mbak Ika itu ada teman saya Mbak Ika, ngaku teman dia padahal baru kenal waktu itu gitu. Itu teman saya Mbak Ika, enak itu loh kalau kalau ini apa namanya wisata ke Jogja nggak usah ngubungin lain, enak kok orangnya jujur gitu ya. Parkir semuanya sudah diurusin gitu ya. Gitu. Cuman mandi yang nggak diurusin. Nah, gitu kan. Itu semuanya udah diurusin sama Mbak Ika ini. Nah, gitu ya, semisal itu bagus Bapak Ibu semua. Maka kalau yang sifatnya bisnis yang pelayanan, sebisa mungkin kalau orang punya ekspektasi 10%, kita harus lebihkan minimal 12%. Sebetulnya itu tidak hanya di jasa sih sebetulnya. Kalau bisa memang di produk-produk lain kalau ngamalkan istilah itu, saya yakin usaha kita bisa berkembang. Satu contoh Service nih. excellent ya Pak ya namanya, service excellent. Kalau kita Pak menggunakan istilah service excellent plus gitu Pak, masih ada plusnya Pak. Kita berikan tambahan gitu ya. Maka orang liburan dari Sumatera, misal kayak tadi cerita gitu ya, bawakan tiwul gitu ya. Kalau perlu singkongnya masih utuh. Ini kenang-kenangan dari kami gitu. Oh, gitu ya. Itu kan ceritanya beda lagi. Aku aduh dapat singkong dari ini gitu, Gunung Kidul gitu. Padahal modal singkong berapa ya? 100.000 mungkin udah seabrek gitu ya. Gitu kan. Itu mungkin, tapi kan dia akan membawa pasar baru nanti gitu ya. Itu mungkin selanjutnya terbanyak cerita di halaman pertama nanti saya ini. Selanjutnya nanti itu slide-nya Pak, slide-nya belum terbuka Pak ini. Tadi itu masih di slide 1 terus Pak. Oh, ini udah buka Pak. Udah buka Pak. Kayaknya di enable editingnya Pak, belum diklik tuh. Oke Pak, coba. Oh ya ya ya. Iya, di enable editingnya belum diklik, jadi di slide 1 Pak keluarnya. Siapa? Maaf ya Pak. Ya, ini gimana ya? Oke ya. Sudah bisa Pak? Oh, tuh. Share screen. Oh iya ya Pak, sorry. Tak ini dulu Pak. Oh iya ini Pak. Iya, di situ dulu Pak. Iya, nanti mungkin bisa jalan Pak. Iya, ketutup tadi nih Pak. Ini termasuk dari keistimewaan teknologi Pak. Termasuk keistimewaan teknologi ini. Sudah masuk ya Mbak Ika ya? Halo Mbak Ika, sudah masuk Mbak Ika? Layarnya Mana, Mbak Mas? Ika? Layarnya sudah Halo. masuk? Udah aman. Layarnya Mbak, apa sayanya yang masuk apa layarnya? Pokoknya ngilang-ngilang habis jalan. Ini teman saya Mbak Ika ini. Layarnya masih tapi belum. Sudah jalan. Bisa kok kelihatan kok. Sudah masuk? Oke, sip sekarang Pak. Kalau sudah kerasa sudah masuk Pak. Oh, Mas Wardi. Kalau diklat harus begini nih. Biar nggak serius ini. Oke, lanjut kita ya. Tadi udah masuk kemana tadi ya? Oke, sorry tadi sudah masuk ke sini tadi. Tadi sudah kita bahas beberapa beberapa bisnis plan itu apa gitu ya Bapak Ibu semua, mulai dari bisnis plan untuk usaha pemula, strategi, terus bagaimana bisnis plan untuk operasional di sebuah perusahaan dan sebagainya, termasuk bagaimana bisnis plan dalam rangka untuk untuk invasi gitu ya, untuk pengembangan terhadap usahanya tersebut. Maka bisnis itu kan memang banyak levelnya ya Bapak Ibu ya, mulai dari level UKM tadi. Kalau kita ini kan ranahnya UKM, ada orang yang berbisnis itu sudah fokusnya yaitu membeli perusahaan gitu ya.
bukan membeli produknya lagi, tapi fokusnya membeli perusahaan. Ada orang yang berbisnis tugasnya hanya membeli perusahaan. Ya biasanya itulah konglomerasi kalau begitu ya. Mungkin kayak Hairil Tanjung gitu ya kan, dia Garuda bangkrut kayak sekarang BUMN, tapi dia masih investasi, beli aja sahamnya sebesar-besarnya. Mungkin dia punya kepentingan untuk menguasai Garuda gitu ya.